3 dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya, berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah dzatu bayyin namanya, memperbaiki 2 orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Di Islam ada taqiyah. Tapi di dalam kita itu taqiyah kepada penguasa yang kafir. Yang membahayakan apabila kita tidak mengikuti dia punya omongan, membahayakan diri kita. Itu bisa digunakan. Syiah sebenarnya sama, karena Syiah itu menganggap kita kafir. Karena Syiah itu menganggap kita kafir. Demikian pula terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat, memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Penjelasan ayat di atas terdapat dalam kitab di bawah ini. Kitab Tafsir Fakhrur Razi, karya Imam Muhammad Ar-Razi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8, terbitan Darul Fikri, halaman 14. Auf meriwayatkan dari Hasan bahwasannya dia berkata, taqiyah boleh bagi orang-orang yang beriman sampai hari kiamat. Ini adalah pernyataan yang lebih utama karena pembelaan diri pada kondisi terdesak adalah wajib sesuai kemampuan. Praktik taqiyah ini juga dilakukan oleh para sahabat Nabi seperti Abu Darda dan Abu Hurairah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari, terbitan Dar Ibn Katsir, cetakan pertama, pada tahun 2002 Masehi atau 1423 Hijriah, halaman 1531. Dari Abu Darda dia berkata, sesungguhnya kami tersenyum di hadapan kaum, tapi hati kami melaknat mereka. Halaman 42, hadis nomor 120. Dari Abu Hurairah berkata, aku telah mengingat 2 macam ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu diantaranya telah aku sebarkan, dan jika yang satunya lagi aku sebarkan, maka aku akan dibunuh. Kalimat Abu Hurairah yang mengatakan, dan jika yang satunya lagi aku sebarkan, maka aku akan dibunuh, telah dijelaskan dalam kitab Sahfatul Bari, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, terbitan Maktabah Salafiyah, halaman 216. Ibn Hajar berkata, Abu Hurairah takut akan keselamatannya dari Khalifah Bani Umayyah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Taqiyah ini tidak hanya dilakukan oleh para sahabat, bahkan para ulama hadis pun mereka bertaqiyah. Hal ini sebagaimana yang diakui oleh Imam San'ani dalam kitabnya berikut ini. Kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, karya Imam San'ani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, terbitan Maktabah Nazar Mustafa Al-Basriyat Makkah Al-Mukarramah, cetakan tahun 1995 Masehi, 1415 Hijriah, halaman 449. San'ani berkata, dari sinilah kita mengetahui bahwa penghapusan lafaz al atau keluarga dalam sholawat sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab hadis yang tidak seharusnya mereka lakukan, di mana aku telah ditanya dari dahulu akan hal ini, dan aku menjawab, sesungguhnya telah disahihkan di hadapan perawi hadis dan tanpa diragukan bagaimana cara bersolawat kepada Nabi. Bahkan mereka adalah para perawi dari hadis tersebut. Seolah-olah mereka menghapus karena taqiyah. Kami ulang, karena taqiyah di masa kepemimpinan Bani Umayyah. Sebab lafaz al atau keluarga adalah orang-orang yang dibenci jika disebut. Kemudian bacaan solawat tersebut berkesinambungan sampai sekarang, padahal tidak ada alasan lagi untuk menghapus aslinya. Di dalam Islam itu, setiap muslim itu walaupun dia sholat, taat, tetap masuk neraka. Karena ada di dalam Al-Quran, dalam surat Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu.
Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat ini bahaya yang besar, ya, dosa yang besar.